Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Oke, hari ini siapa yang mau memimpin doa? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Aan, silakan. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, saya akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari maksimal 6 siswa. Silakan bisa berkelompok. Bebas, kelompoknya bebas, bisa sama teman terdekatnya. Maksimal 6, maksimal 6. Dan silakan ditunjuk ketuanya. Sudah? Sudah ada ketuanya setiap kelompok? Oke, sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu materinya. Nah, kita akan belajar mengenai teks hasil observasi yang ada subbabnya, ada 3. Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri teks hasil observasi. Yang kedua ada struktur isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang saya minta untuk masing-masing ketua dari kelompok maju ke depan. Ayo dong. Ayo, jangan tunjuk-tunjukkan. Ini enggak saya suruh mengerjakan, cuman saya mau briefing. Ayo maju. Jangan takut. Ayo maju. 1, 2, 3, 4. Enggak. Jadi kalian nanti itu kan ada 3 teks laporan hasil, ada subbabnya. Kalian membagi masing-masing anggota kalian untuk mengerjakan, misal 2 orang mengerjakan teks subbab 1, 2 orang mengerjakan subbab 2, 2 orang lagi mengerjakan subbab 3. Terus kalian kerjakan dan dicatat. Dari internet bisa, dari buku bisa, terserah kalian, sebebas-bebasnya. Sudah, silahkan kembali. Saya beri waktu kalian untuk diskusi 5 menit dari sekarang, silahkan. Gimana? Iya. Boleh browsing, boleh pakai buku, boleh dari jurnal, terserah kalian. Terus pengertian satu yang tadi bahasa nih, dua gitu Bu. Sebab 3 itu. Semangat.
siapa ketuanya? Saya. Udah dibagi Sudah. kelompoknya. Ya udah, silakan bekerja. Ini tadi ketuanya Mbak Dinda ya? Iya, Bu. Udah bisa. Sudah, Bu. Aman. Ya, nanti maju. Nanti saya pilih yang maju ya. Apa? Gak apa-apa. Wes mujeng sih. Sudah. Oke, waktunya masih banyak. Silakan dikerjakan dengan benar. Tenang aja, nanti ada PR banyak. Nanti semalaman. Sudah apa belum? Belum? Oke, sudah ya? Mbak Aulia ini semangat sekali kayaknya nih. Oke, selanjutnya silakan kalian berkelompok sesuai dengan subbab yang kalian kerjakan. Siapa tadi yang dapat subbab 1? Silakan berkelompok dengan subbab 1. Tadi gimana briefingnya sama ketua? Ketuanya harus bertanggung jawab nih ya sama kelompoknya. Ya, kalian campur menurut subbab kelompok yang dapat subbab 1 berkelompok ke subbab 1. Silakan berdiri semuanya. Berkelompok menurut subbabnya masing-masing. Ini ketuanya, sebentar. Ketuanya bisa membriefing anggotanya apa tidak? Bisa kan? Sudah berkumpul menurut subbabnya? Silakan kalian berdiskusi menurut subbab yang kalian dapat. Materi yang kalian dapat dari subbab kalian masing-masing harus lebih dalam dan terperinci. Boleh. Mbak Dinda ini kreatif sekali. Sudah berkelompok menurut subbabnya masing-masing? Sekarang kalian diskusi lagi. Semangat ya.
Hari ini kita belajar tanggung jawab sama dirinya sendiri dan tanggung jawab sama orang lain. Saya kasih waktu diskusi 3 menit ya. Keras apa? Oke, ternyata sudah 3 menit. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Bisa hadap sini. Ya. Oke, saya sekarang akan menunjuk kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama bisa Mbak Maya. Sama temannya nggak apa-apa kalau nggak berani, tapi masa nggak berani sih? Berani. Udah gede ya. Berani. Gitu ya. Ini hasil diskusi. Kesini dong, masa di Oh, sana? Iya, Bu. Ini bukan galak ya, cuman suaranya lantang aja biar kalian nggak ngantuk. Ini Silakan. hasil diskusi dari kelompok kita, dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Dan ciri-cirinya, yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Itu, Bu. Yang struktur sama aspek? Yang Nggak, atau belum? Udah? sudah. Sudah. Yang struktur isi teks laporan hasil observasi, yang pertama ada divisi umum. Pertanyaan umum berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisikan rincian hal-hal yang dilaporkan. Hal tersebut berisi
tentang ciri-ciri fisik atau perilaku yang ditujukan ciri khas dari objek yang dilaporkan oleh penulis. Yang selanjutnya deskripsi manfaat. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Maya. Oke, kelompok selanjutnya bisa kelompoknya Aan. Yang maju siapa? Mbak Aul. Ayo, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Jadi pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Observasi yang isinya merupakan pengamatan, pembelajaran yang dilakukan dengan erat dan sesuai tujuan. Kemudian ciri-ciri bersifat objektif, global, universal. Tulisannya terlalu kecil ini. Tanggal yang diulas, ditulis lengkap, atau fakta yang Ini yang di nulis lapangan. bisa membantu membaca ini Mas Ini. Aan. Matanya. Matanya nggak terlihat, kurang. Tulisannya terlalu kecil. Mbak Sekretaris ini nulisnya. Ini loh wis iki wis. Ini cirine juga iki. Penelitian terbukti benar, tidak mempunyai unsur dugaan atau prasangka. Sudah? Yang bagian tiga juga. Yang enggak aspek dibaca semua, kebahasaannya. dibaca semua. Iya. Aspek kebahasaan 1. Memakai frasa nomina, yaitu sekumpulan kata benda yang sengaja dibentuk untuk memperluas suatu kata benda. Yang kedua, memakai verba relasional, yaitu sebuah verba yang diperlihatkan hubungan yang memiliki intensitas, dan ada dua jenis verba relasional seperti verb relasional identifikasi dan verb relasional atributif. Yang ketiga, memakai verba aktif, yaitu kata kerja yang memperjelas subjek sebagai pelaku, dan verb aktif umumnya memiliki awalan. Ya, sudah. Terima kasih. Sila tepuk tangan untuk Mas Aan dan Mbak Au. Ya Allah, aku juga maju. Oke, sekarang saya akan menjelaskan setelah kalian belajar sendiri-sendiri. Yang pertama ada subbab 1, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Bisa satu orang membantu saya? Menggeser slide-nya. Mbak Rahma? Kayaknya dari tadi Mbak Rahma itu hiperaktif ya. Rahma Nurul. Tolong untuk menggeser slide-nya ya, Mbak. Nah, sekarang kita akan memahami mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Keempat,
Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, tidak mengandung prasangka. Kemudian disajikan secara menarik, isinya berbobot dan susunannya logis. Selanjutnya, tidak ada bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasi. Kemudian, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri-ciri atau keadaan secara umum. Kemudian yang terakhir, teks laporan hasil observasi menggambarkan secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya, nah, subbab kedua itu mengenai struktur isi dari teks laporan hasil observasi. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama, definisi umum berarti Mas Johan nggak ngantuk, yang lain nggak respon berarti ngantuk ya. Yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Bisa dibacakan biar nggak ngantuk, Mbak Novita? Nah, ya silakan Mbak Novita. Definisi umum. Pernyataan umum berisi definisi atau Yang pertama ada definisi umum, yaitu pernyataan umum yang berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Definisi umum berisi informasi umum yang berupa nama Latin, asal-usul, kelas, dan informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisikan rincian hal-hal yang dilaporkan. Hal tersebut berisi ciri-ciri fisik atau perilaku yang menunjukkan ciri khas dari objek yang dilaporkan oleh penulis. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu simpulan yang berisi ringkasan tentang hal yang dilaporkan. Terima kasih. Nah, yang ketiga, subbab ketiga adalah mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Next. Nah, kaidah kebahasaan ada, itu harusnya bukan 555 ya, tapi 567. Yang pertama ada kata benda, yang kedua ada kata kerja material, yang ketiga ada kata definisi, yang keempat ada kata pengelompokan, yang kelima ada kata keadaan, yang keenam ada kata teknik, dan yang ketujuh ada kata konjungsi. Respon sekali ya Mas Johan, bagus. Nah, yang pertama ada kata benda. Kata benda merupakan kata-kata deskripsi suatu objek atau peristiwa yang terjadi secara umum, bukan khusus. Yang kedua bisa tolong dibacakan, Mbak Via. Bisa berdiri.
Ini Mbak Via di depan. Silakan berdiri Mbak Via. Yang kedua, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, tumbuhan, hewan, manusia, dan peristiwa. Selanjutnya sampai Paul. Yang ketiga, menggunakan kata adalah dan merupakan untuk menjelaskan suatu pengertian atau definisi. Mbak Rahma ini gimana ya? Yang keempat, menggunakan kata pengelompokan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi lebih spesifik. Yang kelima, menggunakan kata keadaan untuk menjelaskan keadaan yang berhubungan dengan suatu objek. Yang keenam, menggunakan kata teknis yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek terkait. Yang ketujuh, menggunakan kata sambung seperti yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu adalah materi teks laporan hasil observasi pada hari ini. Oke, sekarang kita akan main kuis. Silakan dibuka. Semangat sekali ya kalian kalau diajak bermain tuh. Silakan bisa membuka HP-nya. Kalau nggak punya paketan, bilang ya. Pasti nggak punya doi itu yang nggak punya kuota tuh. Sudah bisa diklik. Oke, sudah mengisikan nama kalian? Sinyalnya jelek ya? Sudah? Nanti ya. Sinyalnya nggak merata, sudah? Kalau yang sudah bisa silakan dimulai untuk main. Ini kenapa ini Mas Azil sama Mas Cecit yang akur ya kalian tuh? Nggak bisanya kenapa? Karena sinyal? Wah gimana sih? Tuh kayak kisah cinta kalian tuh muter-muter doang. Itu skornya dikurangin 200, kamu salah buka kartu. Asam, dia rasa kirim teks laporan ditulis berdasarkan fakta di laporan. Oh mau minjem HP-nya? Boleh. Bilang dong. Ini soalnya berapa? Soalnya ada 10 ya. Siapa tadi yang mau minjem HP-nya? Wah kalian berdua ini gimana toh? Ya ampun. Mas Azil tasnya jatuh nggak diambil. Makasih Bu. Ini diganti namanya. Ya udah mau aja, udah ada tulisannya. Jadi di game ini kalian juga beradu nasib ya, kan ada 3 kartu, ada tiga step keberuntungan. Apa? Astagfirullahaladzim. Rempong ya Mbak Lia sama Mbak Rahma.
kalian memperhatikan materinya, pasti kalian bisa mengerjakan itu. Anda kurang beruntung. Aduh, keras sekali salah tadi siapa ya? Kayaknya ini pada diam. Kenapa ini? Fokus ya kalau diajak bermain. Kalau diajak materian kok pada ngantuk semua. Ini bukan TMT soalnya. 10. Rencananya tahun depan saya mau bikin 100 soal ini. Gak mau Bu, gak mau. Wah, Mbak Dinda ini sambil cari di internet ya. Ya. Sudah. Sudah ada yang selesai tuh bunyinya. Baru 4 yang sudah. Sudah ada 6 siswa. Wah, yang paling pintar Mas Hiru ini. Berarti Oke, mau lihat peringkat berapa ya Mbak Melina ya? Oke, kita lihat. Mbak Husna peringkat 3. Mbak Meye peringkat 5. MN itu siapa MN? Melina Novita ya? Sudah semua ya? Aduh, ngegas sekali yang belakang. Oke, tahta tertinggi masih Mas Heru. Ini
yang belum siapa? Mbak Lia? Ternyata di sini namanya sulit-sulit ya, sulit dieja. Ini yang nomor 10 ada bacanya apa itu? Sudah? Santai, saya tunggu sampai selesai, jangan terburu-buru. Ini sinyalnya jelek. Sudah semua? Sekarang ini ada tugas bisa kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Mbak Maya, Ya, Dinda, PR ya Bu. ya. Oh, sinyalnya terputus. Oh, ternyata ada 13. Wih, gemoy nomor 2 ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua dan teman kalian. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi dan kalian sudah mendapatkan PR. Itu bisa dikerjakan menurut kelompok kalian tadi ya. Oke, cukup sekian. Silakan dipimpin berdoa lagi Mas Johan tadi yang sangat-sangat memperhatikan materi pada hari ini. Silakan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.